Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Konvensi dan seluruh jajaran konvensi. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian Majelis Tinggi Partai Demokrat. Yang saya hormati panelis di sini Bapak Profesor Dr. Tamrin Tamagola dan Bapak Arief Zulkifli yang saya hormati, serta teman-teman wartawan, media, dan juga teman-teman yang sama-sama dalam gerakan turun tangan yang hadir juga dalam kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk mulai dengan menyampaikan pesan yang didapat dalam perjalanan selama ini berdialog, berdiskusi dengan segala lapis masyarakat Indonesia. Ini sudah dikerjakan jauh sebelum ada konvensi, berinteraksi dengan seluruh masyarakat dan menemukan kenyataan bahwa semangat bangsa Indonesia untuk maju itu luar biasa. Di tempat manapun, di titik manapun kita merasakan harapan itu besar. Saya pernah di sebuah pulau Selaru, itu di ujung tenggara Indonesia, berhadapan dengan Darwin. Kami hadir di sana, bertemu dengan masyarakat, guru-guru. Ketika acara mau dimulai, hujan keras sekali. Dan pada saat hujan itu, satu orang pergi agak jauh untuk menyalakan diesel. Kenapa jauh? Karena kalau dieselnya dekat nanti mengganggu suaranya. Menyalakan diesel, kembali mereka ke ruangan, kita mulai acara, dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya di tempat yang tanpa listrik sambil mengatakan saya orang Indonesia dan saya percaya Indonesia punya masa depan yang cerah. Ini saya temui di ujung. Saya berkeliling kemarin 3.000 km bersama teman-teman turun tangan di berbagai kota. Semua orang yang terlibat dalam gerakan turun tangan ini 0 rupiah. Mereka relawan dalam artian sebenarnya. Dan mereka semua hadir karena percaya bahwa republik ini punya harapan, punya masa depan. Yang selalu dikatakan adalah kita memerlukan pengurus-pengurus republik yang berintegritas. Kita memerlukan orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi semua percaya bahwa janji yang dulu diungkapkan pada saat kita merdeka, yang saya sering kutip, itu adalah janji yang akan kita bisa lunasi sama-sama. Saya memilih untuk mengambil tanggung jawab, dan bersama ini saya akan sampaikan bahwa kita memiliki peluang yang luar biasa besar. Republik ini maju bukan semata-mata karena 1-2 orang hebat, tapi karena begitu banyak rakyat di segala level yang bisa bekerja bersama. Kita perlu bergerak bersama-sama. Dan kalau kita perhatikan, yang kita perlu lakukan sebagai terobosan adalah berpikir dengan cara yang berbeda, bekerja dengan cara yang lebih baik, bekerja secara lebih kreatif, secara lebih keras. Inspirasi ini didapat dari sebuah tempat namanya Pandan Simo. Pandan Simo itu sebuah pantai di daerah istimewa Yogyakarta, di sisi selatan. Tempat ini Pak, waktu saya dulu kecil, saya tumbuh besar di Jogja, itu tempat yang biasa dipakai untuk syuting kalau pemutaran teater yang perlu settingnya gurun pasir. Karena tempat itu amat gersang, amat kering, dan persis seperti Sahara. Dan kemarin kami ke sana bertemu dengan para petani di Pandan Simo. Tempat yang gersang, kering berubah menjadi tempat yang subur dan hijau. Bukan karena pasirnya diganti tanah, tetapi karena mereka menggunakan pendekatan baru, teknologi baru, tidak mengubah jati dirinya. Tetap pasir, tidak berubah, tetapi mendapatkan kualitas yang luar biasa hebat. Saya sampaikan pada para petani di sana, para petani Pandan Simo, kami, Indonesia semua harus belajar dari cara Pandan Simo mengubah suasana yang mereka miliki. Kita, Indonesia, bisa berubah. Hanya kita memerlukan perspektif baru. Bayangkan 5 tahun ke depan, Indonesia memiliki
normal saja 12.000 triliun rupiah yang bisa digunakan bukan untuk mengongkosi penyelenggara negara, bukan untuk mengongkosi kegiatan politik, tetapi digunakan untuk meningkatkan, mengubah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 12.000 ini, think outside the box sedikit saja. Per tahun kalau kita melakukan efisiensi 5% saja, itu sama dengan 10 triliun yang kita bisa gunakan untuk membangun lebih dari 10.000 puskesmas dengan fasilitas lengkap. Think outside the box. Dan baru berani tanpa ikatan kepentingan dengan masa lalu. Republik ini akan bisa melunasi janjinya. Dan saya berkeyakinan jika kita bisa bergerak bersama-sama, melihat ini sebagai sebuah gerakan bersama, maka kita akan bisa meraih cita-cita yang semua kita bayangkan. Ingin menjadi Indonesia, kita harus menjadi Indonesia yang manusianya jadi fokus. Saya akan mengembalikan manusia menjadi fokus pembangunan perhatian dari seluruh kerja pemerintah dan bangsa Indonesia. Manusia harus kembali menjadi pusat. Kita sering melupakan seakan-akan manusia bukan pusatnya. Kalau ditanya apa kabar, pasti kita jawab alhamdulillah baik sehat, keluarga baik, anak-anak sehat. Jarang kita menjawab alhamdulillah rumah bagus, kamar berapa, mobil sekian, motor sekian. Nggak pernah kita jawab begitu. Yang dijawab pasti manusianya. Tapi kalau bangsa ini ditanya, bisakah kita menjawab manusia Indonesia sehat, manusia Indonesia terdidik, manusia Indonesia punya rumah, manusia Indonesia sejahtera? Kami, saya, bersama-sama seluruh bangsa akan mendorong manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, itu yang kita janjikan, sehat, terdidik, dan bisa meraih kemakmuran dalam sebuah bangsa yang adil. Ini insya Allah yang kita akan jalankan lewat 9 langkah. Karena itu kita sebutkan 1 semangat, 4 janji kemerdekaan, 9 langkah, dan 5 tahun untuk melunasi itu semua. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.